Lihat kemari yuk, matahari yang terik menyinari dataran yang luas. Hari sudah siang dan kamu telah menghabiskan waktu seharian untuk bekerja keras menggiring ternak ke kandang. Begitu kembali ke peternakan, kamu mendapat kabar seseorang telah membawa kabur harta bendamu. Pencuri ternak telah mencuri hampir semua ternakmu. Kamu harus bertindak cepat dan menangkap para penjahat rendahan itu. Kamu menunggang kuda dan berpacu bermil-mil jauhnya, melacak mereka di sisi jalan melalui dataran yang sepi menuju kota kecil. Kamu melewati sebuah bar di mana kamu melihat sesuatu yang aneh terjadi. Kamu turun dari kuda dan mengikatnya, memasang topi koboi dengan benar dan masuk ke dalam bar melalui pintu yang berayun. Orang-orang di dalam terdiam saat mereka mengamati kamu masuk ke dalam gedung. Apa kabar? Katamu dengan suara pelan. Aku rasa kita punya sedikit masalah nih. Mungkin kalau kamu lahir pada tahun 1860-an, hal ini benar-benar terjadi padamu. Atau setidaknya versi yang gak terlalu romantis. Wild Wild West telah mengambil alih imajinasi orang-orang sejak Hollywood menciptakan versinya tentang bagaimana rasanya menjalani kehidupan koboi. Hal ini termasuk bar yang ramai, pemburu bayaran, dan mengenakan banyak pakaian kulit dalam cuaca yang sangat panas. Tentu saja versi Hollywood tentang wilayah barat lebih bersifat fiksi daripada nyata. Kehidupan sehari-hari para koboi Amerika sebenarnya nggak seheboh itu, namun tetap saja penuh dengan kisah-kisah yang menarik. Pertama, bar. Iya, bar adalah tempat yang nyata. Fungsinya sebagai pusat sosial pada saat itu, di mana orang-orang dari semua lapisan masyarakat dapat bertemu. Bar adalah media sosial pada masa itu. Kehidupan di perbatasan Amerika bisa jadi menyenangkan, tapi juga bisa sedikit sepi. Orang-orang tinggal di kota-kota kecil dan pemukiman yang seringkali terpisah bermil-mil jauhnya dari satu sama lain. Jadi nongkrong di bar adalah cara yang bagus untuk mengobrol dan mengetahui kabar terbaru. Bayangkan para pemukim, penduduk setempat, penjelajah, dan koboi semuanya bertemu untuk bertukar pikiran dan bersenang-senang. Berlawanan dengan apa yang dipercayai oleh budaya populer, kekerasan gak umum terjadi di bar. Itu bisa saja terjadi, tapi gak selalu. Sebaliknya, bar berfungsi sebagai tempat untuk membicarakan bisnis, bahkan sebagai tempat untuk mengadakan acara politik yang serius. Benar-benar multifungsi, sudah menjadi hal yang umum bagi penjelajah untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh di barat, sehingga mereka butuh tempat untuk makan dan tidur. Nah, bar menyediakan itu. Beberapa tempat berfungsi sebagai penginapan loh. Bar juga merupakan tempat yang tepat untuk berdagang. Para petani dari satu daerah akan datang untuk bertemu dengan pemasok atau petani dari daerah lain di bar, dan mereka akan memperdagangkan semua yang mereka butuhkan saat itu juga. Beberapa bar terlihat kuno dan sederhana, kurang lebih seperti yang kita lihat di film-film John Ford. Seluruhnya terbuat dari kayu dengan kursi-kursi sederhana dan meja bar. Sekarang bar yang mulai bermunculan di kota-kota besar seperti San Francisco dan Seattle jauh lebih megah. Beberapa bahkan punya lampu gantung dan cermin yang bagus. Kalau kamu bertanya-tanya kenapa koboi di awal video tadi menjadi sangat marah setelah seseorang mencuri ternaknya, kehidupan di Wild West gak mudah loh. Mereka harus pandai-pandai menyimpan daging agar gak membusuk dan selalu memastikan mereka punya cukup makanan untuk musim tersebut. Masakan mereka bahkan mungkin tampak aneh bagi kita saat ini dengan makanan seperti kopi ubi jalar dan pai cuka. Kedengarannya enak? Ya, menurutku juga enggak. Bagaimanapun ada lebih banyak hal di barat daripada sekedar bar dan masakan aneh. Mereka juga sangat kreatif dalam hal hobi dan pilihan hiburan. Sebagai contoh ada yang namanya The Tableau Vivant yang diterjemahkan menjadi gambar hidup. Orang-orang akan berkumpul di alun-alun atau teater kecil dan gak sabar menunggu pertunjukan. Para aktor akan mengenakan kostum tua dan memerankan lukisan terkenal dalam kehidupan nyata. Dan para penonton menyukainya. Pertunjukan ini antara sebuah drama dan lukisan. Dengan musik latar yang tepat, orang-orang yang menonton akan benar-benar terpikat dan terpesona. Maksudku, siapa sih yang gak ingin melihat lukisan Leonardo da Vinci menjadi hidup di depan mata? Lalu ada sirkus. Orang-orang di Wild West dengan penuh semangat menunggu sirkus dengan hewan-hewan eksotis dan para pemainnya yang unik datang ke kota. Mungkin pertunjukan yang paling ikonik adalah pertunjukan Wild West Buffalo Bill.
Sirkus akan berparade di kota, memastikan semua orang tahu mereka telah tiba. Akan ada barisan koboi yang mengenakan pakaian tradisional yang menjadi ciri khas mereka. Beberapa akan berparade di atas kuda, sementara yang lain memilih untuk berjalan kaki. Pertunjukan Wild West Buffalo Bill akan menampilkan reka ulang sejarah dan pertunjukan yang memukau. Acara ini sangat menyenangkan bagi seluruh keluarga. Selain pertunjukan, orang-orang juga datang untuk melihat Buffalo Bill. Pria itu adalah legenda dari Wild West. Dia mungkin yang paling mirip dengan koboi Hollywood. Maksudku, coba deh lihat pria itu. Dia mendapatkan nama ini karena banyaknya kerbau yang telah dia kenal selama hidupnya. Dia menjadi sangat mahir dalam menunggang kuda jarak jauh dalam waktu singkat, dan beberapa orang bilang dia adalah personifikasi dari koboi pemberani dan mulia yang selalu dibicarakan di film-film Hollywood. Menurutku lebih dari itu, Buffalo Bill adalah apa yang kita sebut sebagai wirausahawan. Pertunjukannya mungkin dimulai di wilayah barat, tapi telah berkeliling ke seluruh Amerika Serikat dan beberapa tempat di seluruh dunia. Banyak sekali orang Amerika dan Eropa yang menyaksikan pertunjukan tur Wild West-nya selama lebih dari 30 tahun pertunjukan. Meskipun beberapa orang bilang pertunjukannya berkontribusi besar terhadap ide mitologi Wild West hingga hari ini. Apalagi ya yang dilakukan orang-orang di barat untuk menghabiskan waktu? Mereka menunggangi banteng, dan itu adalah hal yang disukai orang. Ini menjadi sangat populer hingga menyebar ke beberapa negara bagian Amerika dan masih berlangsung hingga sekarang. Orang-orang senang melihat manusia mencoba menunggangi banteng sungguhan, tapi selain itu, pertunjukan ini juga diisi dengan banyak atraksi sampingan. Pertunjukan ini hampir seperti karnaval, di mana di sana orang bisa mencoba lasso sapi, pacuan kuda, dan rodeo. Itu adalah jenis hiburan yang saat itu bisa berlangsung sepanjang hari. Olahraga yang terorganisir memang ada di alam liar Wild West, dan salah satu yang paling populer adalah tinju. Kegembiraan yang menyelimuti pertandingannya sangat mirip dengan masa kini. Para penonton sering bertaruh dan mendiskusikan siapa yang mereka pikir akan menang dan siapa yang akan kalah. Para petinju memperebutkan gelar dan hadiah, termasuk piala dan uang. Pertandingan tinju adalah atraksi yang membangkitkan banyak kegembiraan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari yang membosankan di Wild West yang gak terlalu liar. Kamu pasti nggak akan memikirkan bisbol saat membayangkan Wild West deh. Tapi keduanya pernah bertemu loh. Alexander Joy Cartwright Jr., salah satu pencipta bisbol, memutuskan untuk bergabung dengan perburuan emas di California yang membawanya menjelajahi tanah di barat. Dan ya, dia membawa bisbol bersamanya. Permainan ini telah mendapatkan popularitas di New York dan New Jersey, tapi baru mulai menyebar ke seluruh wilayah barat. Butuh beberapa waktu hingga tim-tim profesional didirikan di sana, tapi saat itu terjadi, sekitar tahun 1869, bisbol sudah menyebar sebagai olahraga santai. Sekedar informasi, pada saat itulah tim-tim seperti Eagles dan Red Rovers didirikan dan dipopulerkan di barat. Ada banyak hal yang lebih dari sekedar koboi di Wild West, misalnya saja ular deri.